Ya, kedua mempelai bolehlah duduk mempelai. Ya, ini dia mempelai kita, Gloria dan Kristina. Sekarang kita jemput Pastor untuk mendoakan pemberkat Kita bersyukur karena kita berada di tempat ini pada hari ini karena penyertaan pimpinan Tuhan. Baik, oke, mari kita berdoa sebelum saya membawa sedikit renungan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita doa pemberkatan dan peneguhan bagi pengantin kita pada hari ini. Jadi saudara dan saudari, tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pada hari ini, karena sepasang pribadi telah menjadi saksi bagi-Mu Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam penyertaan Tuhan dalam hidup mereka seterusnya. Dan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya apa yang berlaku dalam hidup mereka pada hari-hari yang mendatang, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan diberkatilah persekutuan pertemuan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini memuji semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Diberkatilah pertemuan kami dan berkatilah sepanjang pertemuan kami pada hari ini. Dan kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi Shalom. Bahasa Melayu itu Bapak ya. Ay karatilet tengah mulok-mulok lah. Oke, amai santo kamagung, bahasa pada Shalom sama pasabon. Selamat hari Natal belum terlewat karena dalam suasana Natal pada hari ini. Dan sahabat tania kepada Kristina dengan Gloria, karena pada hari ini mereka telah mengambil masa dan waktu yang saya rasa begitu tarik yang begitu sesuai lah. Oke, begitu bermakna khususnya bagi mereka. 22, 12, 22. Wow, luar biasa. Baik. Untuk itu, karena tujuan kita pada hari ini adalah pengistiharan ataupun untuk berdoa khusus bagi mereka. Tapi sebelum itu, saya nak jelaskan sedikit khususnya kepada pengantin yang baru ini sebagai dasar perkawinan bagi orang Kristen. Baik, nikah adalah satu hal yang mulia yang ditentukan oleh Allah yang permulaan sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa, yang menggambarkan kepada kita persekutuan yang ada di dalam Kristus Yesus dan jemaatnya. Adapun nikah yang suci itu dihiaskan dua permulaan di dalam Yesus Kristus dengan kehadirannya ketika ia membuat mukjizat yang pertama kali dalam satu perjamuan nikah di Kana di Galilea. Karena itu janganlah nikah itu dimasukkan oleh barang seorang dengan tidak berpikir, melainkan dengan hormat akan budi, dengan meningkat tujuan penciptaan nikah itu sendiri. Nikah itu ditetapkan oleh Allah, seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersatu dengan kekudusan dan kehormatan. Nikah itu ditetapkan untuk persekutuan antara suami dan istri, supaya mereka dapat menolong dan menghiburkan sesama sendiri. Nikah itu ditetapkan untuk diperbanyakkan oleh manusia dan supaya anak-anak didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nikah itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat yang diteguhkan, dan berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan dan mengharap akan Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya senang untuk berfungsi sedikit daripada kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan begini: karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya begini,
Bagi umat Kristiani, pernikahan adalah suatu yang kudus karena Tuhan sendiri yang mengikat pasangan tersebut. Di masa-masa yang sulit dan ada kalanya pasangan melakukan kesalahan, entah itu sengaja ataupun tidak, hanya dengan mengampuni dan bertobat sajalah persoalan itu boleh diselesaikan. Dengan mengampuni merupakan salah satu bentuk dari sifat kasih seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Jadi mengampuni itu adalah juga kunci keberhasilan dalam hal mengasihi. Tapi kalau tiada pengampunan, maka rusaklah juga rumah tangga itu. Jadi mari keluarga yang baru dibina ini, supaya mereka mengamalkan sikap memiliki kasih dan pengampunan di antara satu dengan yang lain. Kita tidak nafikan bahwa akan berlakunya masalah dalam keluarga dalam berbagai-bagai. Piramli panak belagu mengatakan begini, sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi suami istri. Dan memang itu benar. Jadi ada kalanya lidah kita sendiri pun kita gigit. Jadi itu maksudnya kadang-kadang kita tidak sengaja pun benda itu akan berlaku. Jadi bagaimana kita mengurus masalah itu, dikunci dia adalah karena pernikahan itu tidak boleh diceraikan kecuali kematian yang memisahkan mereka. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 prinsip utama ajaran Kristus adalah iman, pengharapan, dan kasih. Namun dari ketiga Tuhan mengatakan kasihilah terutamanya, kasihlah yang terutama. Artinya tanpa kasih, iman dan pengharapan akan menjadi sia-sia. Sama seperti halnya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan berguna jika kita tidak mengasihi pasangan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya iman, pengharapan, dan kasih itu dipelihara, dijaga, dipupuk di dalam hidup berkeluarga. Oke, sama ada mereka sebelum dalam tahun pertama dan tahun-tahun yang berikutnya, maka iman, pengharapan, dan kasih itu adalah satu antara lain membawa keberhasilan ataupun keberuntungan dalam hidup berkeluarga. Di dalam kasih itu juga sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kalau ini ada di antara Anda sikap-sikap seperti yang disebutkan itu, maka tidak berpanjanganlah atau membawa masalah lah di dalam berkeluarga. Tapi mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain atau kesalahan pasangan. Jadi mari kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini. Percayalah, kalau Anda memiliki kesabaran seperti yang dalam 1 Korintus pasal 3 keempat dan kelima ini, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati pernikahan Anda. Kasih juga dikatakan saudara-saudara begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berarti di dalam ada kasih itu berarti ada pengampunan, maka menutup banyak sekali dosa, kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, namun dengan kasih yang diajarkan Tuhan, tiap orang pasti mampu menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing. Terima seadanya. Ya, maksudnya ada masalah selesaikan dengan harmoni dan bukan dengan cara yang lain. Baik, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, apabila ada mengikat dan yang menyempurnakan, maka tidak ada orang lain yang boleh memisahkan. Sama ada hal-hal yang remeh-temeh yang boleh memisahkan, tapi kalau kamu memelihara kasih itu, maka dia adalah pengikat di dalam hidup berkeluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ataupun kepada Steiner dengan si Belur ya, kesimpulan yang boleh saya sampaikan di sini adalah pelihara kasih di dalam hidup berkeluarga, dan mulakanlah hidup berkeluarga dengan memiliki sifat kasih yang luar biasa yang datang daripada Tuhan sendiri. Dan kalau Anda memiliki kasih itu, percayalah bahwa hidup kamu ataupun hidup berkeluarga, hidup
Kalau macam mana? Keluarga yang kamu bangunkan ini akan berjalan dengan baik tanpa ada masalah dan kesulitan. Karena dasar kita adalah Yesus Kristus, dan di atas dasar itulah kita memiliki kasih. Dan seperti yang saya nyatakan tadi itu, hanya itu saja yang boleh mengimbang, membawa kita untuk maju ke depan, bersaing dengan orang lain dan hidup harmoni seperti orang lain. Tuhan memberkati di atas sedikit renungan firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini. Jadi sebelum kita ataupun sebelum membuat aktiviti yang lain, saya minta mereka maju ke depan sedikit di sana. Boleh berdiri ke sana. Maju ke depan sedikit. Oke. Kita masuk dalam doa peneguhan dan saya akan berada di sini. Baik, oke, mari saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus kita sukung mereka di dalam doa supaya melalui kebenaran firman Tuhan dan apa yang mereka lakukan pada hari-hari yang akan datang ini, bukan setakat mereka hidup harmoni di hadapan Tuhan, tapi mereka menjadi berkat bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga kita mengakhiri ibadah renungan firman Tuhan dan doa peneguhan pada hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu jelas mengatakan, memberitahu kami bahwa kasih adalah dasar segala-galanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kiranya melalui renungan firman Tuhan itu tadi dapat membawa keluarga yang baru ini hidup aman, damai, dan harmoni di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami letakkan berkat kesempurnaan dan biarlah Tuhan terus melihara dan memimpin mereka dalam apapun juga usaha yang mereka lakukan pada masa akan datang. Diberkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka setiap masa. Diberkatilah juga segala usaha-usaha yang mereka akan lakukan, dan diberkatilah keharmonian di dalam keluarga, dan diberkatilah segala kesatuan yang indah yang ada di dalam hidup mereka yang mereka sedang rancangkan ataupun cadangkan, supaya mereka hidup diberkati dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, Engkau curahkan di tengah-tengah keperluan mereka, sehingga pada masa akan datang pun Tuhan mereka tidak akan mengalami sedikit pun kekurangan, karena Tuhan memelihara dan memimpin mereka. Dan biarlah berkat Tuhan sentiasa mengalir, memelihara, menulung, membimbing dan memberkati mereka, supaya anak mereka senantiasa menyebut nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan seterusnya kedua pasangan ini Tuhan akan menjadi berkat bagi Tuhan. Diberkatilah mereka dimanapun mereka akan berada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui mereka dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Kami berdoa kepada kedua keluarga mereka ini Tuhan, supaya sentiasa memberi sokongan, doa dan hal-hal yang lain, supaya hidup mereka yang baru ini akan dibimbing oleh keluarga yang lama ataupun ibu bapak kepada kedua pasangan ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, juga menyokong mereka di dalam hal doa dan hal-hal yang lain, supaya mereka dapat belajar dalam gaya hidup harmoni di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami turunkan berkat dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pasangan ini, ke dalam tangan-Mu apa yang mereka lakukan pada hari-hari yang akan datang. Biarlah semua itu menyenangkan Tuhan, dan mereka akan terus menjadi berkat-Mu, menjadi saksi bagi Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, firman-Mu telah selesai berkata-kata di tengah-tengah kami pada hari ini, tapi kami percaya dan yakin bahwa Roh Kudus senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, dan apa yang mereka lakukan sungguh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami turunkan berkat ini. Amin. Oke, terima kasih.